Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Rezi Raflia Saputri, kelas 4A D4 Akuntansi, nomor BP 1711021011. Nah, pada vlog kali ini saya akan mereview beberapa jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian saya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Enjoy! Literatur Review oleh Rezi Raflia Saputri 1711021011. Yang mana topik dari penelitian saya adalah analisis pengaruh persepsi kemudahan, keamanan, dan risiko bertransaksi pada penggunaan e-commerce terhadap minat beli secara online, yang mana studi kasusnya pada jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang introduction, theoretical perspective, yang mana di sini ada teori kemudahan, keamanan, dan persepsi resiko. Yang ketiga itu research review, yang keempat riset paradigma, dan yang terakhir itu hipotesis yang dilahirkan melalui jurnal-jurnal yang telah saya baca tersebut. Yang pertama, apa sih itu e-commerce? Menurut Sally Chasman tahun 2007, e-commerce atau kependekan dari electronic commerce, perdagangan secara elektronik, merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang dan jasa yang mereka beli dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Selanjutnya, menurut Loudon and Loudon pada tahun 2009, e-commerce adalah transaksi barang dan jasa melalui internet seperti pembelian, informasi, dan perdagangan serta penjualan, di mana kegiatan bisnis ini bertujuan untuk mengambil keuntungan. Dan yang terakhir itu menurut Johnny Wang pada tahun 2010, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer ataupun internet lainnya. Adapun model bisnis dari e-commerce ini, menurut Mahir Pradana pada tahun 2015, ada beberapa model bisnis dari e-commerce. Yang pertama, listing atau iklan baris, yaitu sebuah platform di mana individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Contohnya seperti OLX dan berniaga.com. Yang kedua, online marketplace, yaitu model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online, di mana seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contohnya tokopedia.com dan bukalapak.com. Yang ketiga, shopping mall. Model bisnis ini mirip dengan marketplace, tetapi penjual yang bisa berjualan di sana ialah dari brand ternama, karena proses verifikasi yang ketat, contohnya seperti blibli.com dan zalora.com. Yang keempat, toko online, yaitu toko online dengan alamat website atau domain sendiri, di mana penjual memiliki stok dari produk dan melakukan penjualan secara online kepada pembeli. Contohnya lazada.co.id, terus bineka.com, dan lain-lain. Yang kelima, toko online di media sosial. Nah, ini adalah yang sangat lumrah sekali dan lagi tren di zaman sekarang, yaitu menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk ataupun memperdagangkan produknya, seperti lewat Facebook, Twitter, dan Instagram. Keuntungan menggunakan e-commerce. Menurut Gartner and Smith tahun 2001 dalam Ros Rahmidani tahun 2015, ada beberapa keuntungan e-commerce oleh pembeli atau bagi pembeli. Yang pertama, lebih cepat atau nyaman dalam melakukan transaksi pembelian. Yang kedua, pilihan produk dan layanan terus ditingkatkan. Yang ketiga, memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi. Yang keempat, dapat memperbaiki harga serta pasarnya lebih kompetitif. Dan yang terakhir, dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, vendor, dan biro iklan. Nah, setelah kita mengenal e-commerce, selanjutnya
Apa sih itu minat beli? Nah, pada tahun 2001, menurut Adsel, minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Selanjutnya, menurut Kotler, pada tahun 2008, minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana, timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Dan yang terakhir itu menurut Durianto pada tahun 2013, minat beli adalah keinginan untuk memiliki produk yang mana minat beli akan timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh terhadap mutu dan kualitas dari produk tersebut serta informasi yang seputar produk tersebut. Minat beli ini juga memiliki beberapa dimensi yang mana menurut Ferdinand pada tahun 2002 ada beberapa dimensi dari minat beli. Yang pertama yaitu minat beli tradisional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk di mana konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu produk tertentu yang diinginkannya. Yang kedua, itu minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain, di mana konsumen yang telah memiliki minat untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk melakukan pembelian produk yang sama. Dan yang ketiga, minat preferensial, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada suatu produk. Preferensi ini hanya dapat diubah apabila terjadi sesuatu terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir, minat eksploratif, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mencari kelebihan dari produk yang diinginkannya tersebut. Theoretical perspektif. Di sini ada 3 persepsi, yaitu persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan risiko. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, persepsi kemudahan. Menurut Jogianto pada tahun 2007, kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Dia juga menyebutkan bahwa kemudahan penggunaan ialah mudah dipelajari, mudah dipahami, simple, dan mudah dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, menurut Tresnawati Suroso dan Kumuro Hadi pada tahun 2012, kemudahan penggunaan ialah situasi ketika konsumen tidak memerlukan banyak tenaga untuk menerima informasi tentang produk yang mereka inginkan, serta merasa mudah untuk berbelanja dan berinteraksi di dalam toko online. Dan terakhir, menurut Monsue, Deller, and Reiter pada tahun 2004, kemudahan dalam bertransaksi terjadi ketika seseorang merasa bahwa ia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha dan tenaga agar dapat menggunakan teknologi baru secara biasa atau normal. Yang kedua, itu persepsi dari keamanan. Nah, keamanan didefinisikan sebagai sebuah kemampuan toko online dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data. Ini menurut Park and Kim pada tahun 2006. Dan selanjutnya mereka juga menjelaskan yaitu di mana jaminan keamanan sangat berperan penting dalam pembentukan kepercayaan dengan mengurangi perhatian konsumen tentang penyalahgunaan data pribadi dan transaksi data yang mudah rusak. Dan ketika level jaminan keamanan dapat diterima dan bertemu dengan harapan konsumen, maka seseorang konsumen mungkin akan bersedia membuka data informasi pribadinya dan akan membeli dengan perasaan yang aman. Selanjutnya, menurut Andriani pada tahun 2014, keamanan merupakan kemampuan untuk melindungi potensi ancaman, yaitu melindungi transaksi keuangan serta informasi dan data konsumen. Dan yang ketiga yaitu persepsi risiko. Persepsi risiko menjadi salah satu komponen penting di dalam pemrosesan informasi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen semakin terdorong untuk mencari tambahan informasi ketika dihadapkan pada pembelian produk dengan risiko yang tinggi. Ini menurut Asel pada 1998, di mana Asel juga menyebutkan risiko persepsi akan menjadi lebih tinggi ketika
sedikit tersedia informasi mengenai produk tersebut merupakan produk baru, produk tersebut memiliki produk yang kompleks, terus rendahnya kepercayaan diri konsumen untuk mengevaluasi merek, tingginya harga produk, serta produk tersebut penting bagi konsumen. Selanjutnya, pengertian risiko menurut Hanafi pada tahun 2000 ialah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Dan yang terakhir itu menurut Oglethorpe pada tahun 1994 di dalam Dwi Putra pada tahun 2012, yang mana persepsi risiko ialah sebuah persepsi konsumen mengenai ketidakpastian dan konsekuensi negatif yang mungkin saja diterima oleh konsumen atas pembelian dari suatu produk ataupun jasa. Selanjutnya, mari kita lihat indikator dari masing-masing persepsi. Yang pertama itu persepsi kemudahan. Menurut Davis, pada tahun 1989, di dalam Maria Febriani Nonis tahun 2019, ada beberapa indikator dari persepsi kemudahan. Di antaranya yaitu mudah digunakan, mudah dipelajari, jelas dan mudah dimengerti, bisa dikendalikan, mudah untuk terampil, dan fleksibel. Yang kedua, persepsi keamanan. Adapun beberapa indikator dari persepsi keamanan menurut Rahman dan Annamalai pada tahun 2011 ialah yang pertama, adanya jaminan keamanan, yaitu di mana konsumen mendapatkan perlindungan atas ancaman yang datang dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, adanya jaminan kerahasiaan data, yaitu terjaganya kerahasiaan data konsumen, di mana data konsumen tidak tersebar kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi atau data tersebut. Nah, selanjutnya itu indikator dari persepsi risiko. Nah, menurut Mulyadi Niti Susastro pada tahun 2012 ada beberapa dimensi dari persepsi risiko, yaitu yang pertama risiko keuangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan kekhawatiran akan menghadapi kesulitan dalam hal dana. Yang kedua, risiko fungsional, yaitu risiko tentang fungsi yang berkaitan dengan dampak negatif yang akan timbul apabila konsumen mengetahui dan memahami banyak produk yang akan dibeli tersebut mengandung sejumlah keburukan apabila dibeli dan dikonsumsi. Yang ketiga, risiko fisik, di mana risiko ini terkait dengan kekhawatiran konsumen bahwa suatu produk dapat menyebabkan suatu bahaya fisik tertentu. Dan yang keempat, risiko psikologis, yaitu risiko yang berhubungan dengan terjadinya dampak negatif akan melekat pada dirinya apabila ia membeli dan mengkonsumsi barang tersebut. Yang kelima, risiko sosial. Risiko ini terkait dengan dampak negatif yang datang dari lingkungan apabila ia membeli dan mengkonsumsi barang tersebut. Dan yang terakhir, risiko waktu, yaitu risiko bahwa sebuah keputusan akan menghabiskan banyak waktu. Review. Penelitian terdahulu yang relevan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi peneliti. Begitu pula halnya dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mengenai persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan persepsi risiko terhadap minat beli untuk belanja secara online melalui e-commerce. Nah, sebenarnya di dalam literatur review saya mencantumkan 10 jurnal, tetapi pada kali ini saya hanya menjelaskan 7 jurnal saja, karena dari semua jurnal itu semuanya hampir sama, begitupun juga dengan temuan-temuannya. Yang pertama, penelitian Muhammad Sohir, Imam Suyadi, dan Riyadi dengan judul Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan, dan Manfaat terhadap Keputusan Pembelian Secara Online. Survei terhadap pengguna situs website www.kaschools.co.id, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang diujikan, yaitu variabel persepsi risiko, persepsi kemudahan, dan persepsi manfaat, yang mana secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian online.
Yang kedua, yaitu penelitian dari Reza Nurlaila Anwar dan Aulia Afifah pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Keamanan Konsumen Terhadap Minat Beli di Situs Online, Studi Kasus Pengunjung Situs Lazada di Jakarta Timur. Yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan keamanan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap citra perusahaan. Dan yang selanjutnya, penelitian Azwar Haikal dan Bambang Wijayanta pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Beli secara Online pada pengunjung website Classifieds di Indonesia. Yang mana hasil dari penelitiannya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat beli secara online pada pengunjung website Classifieds Indonesia. Pengaruh dari variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun secara parsial. Selanjutnya, yaitu penelitian dari Mega Usvita pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan, dan Persepsi akan Risiko menggunakan e-commerce terhadap keputusan pembelian secara online. Survei pada konsumen lazada.co.id. Hasil dari penelitian ini didapatkan variabel kemudahan, kepercayaan, dan persepsi akan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online dengan tingkat signifikan. Selanjutnya itu ada penelitian dari Heksawan Rahmadi dan Denny Malik pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian E-commerce pada Tokopedia.com di Jakarta Pusat. Yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kepercayaan terhadap keputusan pembelian e-commerce pada Tokopedia.com di Jakarta Pusat dan terdapat pengaruh negatif persepsi risiko terhadap keputusan pembelian e-commerce pada Tokopedia.com di Jakarta Pusat. Selanjutnya itu ada penelitian dari Istiqomah, Zainul Hidayat, dan Ainun Jariyah dengan judul Analisis Pengaruh Kepercayaan, Iklan, dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Pembelian di Situs Shopee di Kota Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel kepercayaan, iklan, persepsi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian di situs Shopee di Kota Lumajang dan secara simultan kepercayaan, iklan, dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di situs Shopee di Lumajang. Dan yang terakhir itu ada dari Frankie Pratama dan Wilma Laura Sahebdi pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli Ulang Konsumen e-commerce Lazada. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen e-commerce Lazada. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Kemudahan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh siapapun dan dalam hal apapun. Karena sejatinya manusia itu memiliki prinsip, jika ada yang mudah, ngapain harus yang ribet. Begitu juga halnya dalam bertransaksi menggunakan e-commerce. Kemudahan bertransaksi dengan menggunakan e-commerce tentu dapat mempengaruhi minat beli calon pembeli dan konsumen dalam melakukan pembelian produk yang mereka butuhkan melalui e-commerce. Berkaitan dengan hal keamanan, sistem e-commerce lebih mengandung ketidakpastian dan risiko dibandingkan dengan transaksi secara konvensional. Baik keamanan akan produk yang dibeli maupun keamanan dari data diri atau informasi pribadi pembeli atau pengguna e-commerce. Keamanan ini dapat mempengaruhi minat beli seseorang akan sebuah produk pada suatu e-commerce. Di sisi lain, persepsi risiko juga mempengaruhi minat beli seseorang pada sebuah e-commerce. Hal ini merupakan sesuatu hal yang wajar, karena bertransaksi menggunakan e-commerce tentunya sangat berbeda dengan sistem transaksi tradisional, di mana pada transaksi menggunakan e-commerce ini, pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung untuk bernegosiasi
Dan produk yang ditawarkan penjual pun tidak bisa dilihat secara langsung oleh pembeli. Oleh karena itu, wajar saja risiko belanja secara online lebih besar risikonya dibandingkan dengan belanja secara langsung atau tradisional. Dan semakin besar risiko yang akan dialami pembeli saat bertransaksi melakukan e-commerce, maka akan semakin menurunkan minat beli seseorang untuk belanja secara online pada e-commerce. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah saya jelaskan tadi, yang mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang pada e-commerce, dapat kita tarik itu variabel X-nya, itu adanya persepsi kemudahan, persepsi keamanan, dan persepsi resiko. Serta variabel Y-nya itu adalah minat beli, yang mana variabel X ini sebagai variabel dependen dan variabel Y adalah variabel independen. Dari beberapa jurnal yang telah saya baca dan analisa, dan juga berdasarkan kerangka berpikir dan paradigma, di sini saya melahirkan beberapa hipotesis, yang mana hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang ada gitu. Itu menurut Sugiono pada tahun 2009. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Dan berdasarkan uraian saya tadi, saya melahirkan 3 hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif kemudahan bertransaksi terhadap minat beli secara online pada e-commerce. Yang kedua, terdapat pengaruh positif keamanan terhadap minat beli secara online pada e-commerce. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif persepsi risiko terhadap minat beli secara online pada e-commerce. Nah, itulah literatur review dari saya, yang mana dari 10 jurnal saya hanya mereview 7 jurnal. Dan sampai jumpa pada vlog berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.